Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata bahwa suatu hari ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari golongan Ansor yang bernama Abu Mu'alik. Ia adalah seorang pedagang dengan modal sendiri, dan ia adalah seorang yang rajin beribadah, juga seorang yang warok. Suatu ketika Abu Mu'alik sedang pergi keluar kota untuk berdagang. Di tengah perjalanan ia dihadang oleh seorang perampok yang bertopeng dan membawa senjata. Kemudian perampok itu berkata, serahkan semua yang ada padamu, karena setelah itu aku akan membunuhmu. Abu Mu'alik berkata, engkau tidak perlu membunuhku, ambillah semua hartaku. Namun perampok itu menjawab, aku sekarang tidak menginginkan hartamu. Sekarang yang aku inginkan adalah darah dan nyawamu. Abu Mu'alik pun tersenyum dan kemudian menjawab dengan lemah lembut, jika engkau menginginkan darahku, maka sebelumnya biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat. Kemudian dengan angkuh dan sombongnya perampok itu pun berkata, lakukanlah sholat semaumu, kerjakanlah sesukamu. Kemudian Abu Mu'alik berwudu, lalu melaksanakan sholat 4 rakaat, dan kemudian di akhir sujud di dalam sholatnya ia pun berdoa. Tidak lama tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda yang di tangannya terdapat tombak. Ia meletakkannya di antara kedua telinga kudanya. Ketika perampok itu melihatnya, maka ia langsung menghadapi si penunggang kuda tersebut. Dan penunggang kuda itu pun menombaknya dan kemudian membunuh perampok tersebut. Kemudian penunggang kuda itu menghadap kepada Abu Mu'alik dan berkata, berdirilah. Kemudian Abu Mu'alik berdiri dan bertanya, siapakah engkau? Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkanku melalui tanganmu pada hari ini. Lalu penunggang kuda itu pun berkata, aku adalah malaikat dari penduduk langit yang keempat. Ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar suara gemeretaknya pintu-pintu langit. Lalu engkau berdoa dengan doa yang kedua, maka saat itu penduduk langit pun seketika menjadi heboh dan ribut. Dan ketika engkau berdoa dengan doa yang ketiga, dikatakan kepadaku, itu adalah doa dari orang yang sedang berada dalam kesulitan. Kemudian aku pun meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kuasa kepadaku untuk segera membantumu. Selanjutnya Sayyidina Anas bin Malik berkata, ketahuilah, siapa saja yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini,
maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya, apakah ia sedang berada dalam kesulitan ataupun tidak. Hadis riwayat Ibnu Al-Atsir dari kitab Usud Al-Qabah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, ketika kalian saat ini sedang mengalami kesedihan, mengalami keterpurukan, ujian berupa kesulitan ekonomi, atau doa ini insya Allah juga akan bisa meringankan beban kita yang sebentar lagi akan mengalami kenaikan harga dan sulitnya kehidupan setelah ada kenaikan pajak di tahun depan nanti. Maka ketika Anda berada di titik yang terendah, segera ambillah wudhu, kemudian lakukan sholat 4 rakaat, dan ketika di sujud terakhir sholat Anda, bacalah doa ini seraya merendahkan diri serendah-rendahnya, tumpahkan semua keluh kesah, masalah, dan apapun yang memberatkan diri Anda saat itu. Tumpahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pemberi kemudahan hidup di dunia dan di akhirat. Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Dzal Arsy Al-Majid, Ya Fa'alu lima turid, as'aluka bi'izzika alladhi la yura, wa bimulkika alladhi la yudha, wa binurika alladhi mala'a arkana arsyik, antakfiyani syarra hada al-lisha, ya mughitsu aghithni, ya mughitsu aghithni, ya mughitsu aghithni. Bacalah doa ini 3 kali di dalam sujud terakhir Anda, seraya merendahkan diri, mengakui semua kesalahan, mengakui semua kelemahan kita, tumpahkan dalam sujud kita semua keluh kesah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan diamalkan dengan istiqomah. Insya Allah doa dan permohonan kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.